Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik saudara, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita lanjutkan untuk tanggapan kita terhadap fitnahan ataupun hujatan yang disampaikan oleh Robert Moore dalam buku The Islamic Invasion. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah menanggapi berkaitan dengan pengharaman makanan dan minuman yang diharamkan, ya, di mana di dalam buku itu Robert Moore mengatakan perintah Islam melarang untuk memakan makanan ataupun minuman yang diharamkan itu merupakan adopsi daripada makanan dan minuman yang dilarang di di bangsa Arab pada abad ke-7. Dan saya sudah jawab bahwasanya itu tidak hanya di dalam Islam saja diharamkan, ternyata juga di Injil banyak ayat-ayatnya yang mengharamkan makanan dan minuman yang sama seperti Islam melarang makanan dan minuman tersebut. Baik, pada hari ini kita coba menanggapi bahagian lain dari isi buku Robert Moore tersebut. Di halaman 26, Robert Moore mengatakan ini berkaitan dengan kaum wanita, pakaiannya wanita dan kondisi wanita di dalam pandangan Islam, begitu. Karena di dalam Islam wanita sangat dihargai, ya. Begitu masuknya agama Islam, Islam menjunjung tinggi tentang kedudukan wanita. Di masa jahiliyah, wanita begitu luar biasa tertindas dan luar biasa dilecehkan dan luar biasa juga dijadikan hanya sekedar pemuas nafsu. Nah, begitu Islam datang, Al-Quran sendiri, ya, Islam sendiri memuliakan dan menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Makanya banyak aturan-aturan untuk perempuan bukan maksud untuk mendiskreditkan ataupun membuat perempuan merasa tidak bebas, bukan begitu. Justru ingin menjaga perempuan, ya, ingin menjaga perempuan di dalam Islam itu, sehingga dia harus dikemas dan harus dijaga baik-baik. Salah satunya melalui pakaiannya, yang kita kenal dengan selama ini mungkin kerudungnya wanita yang menjadi begitu kontroversi antara Islam dengan Kristen ini, begitu ya. Apalagi sekarang belakangan berkaitan dengan cadar juga demikian, begitu. Kemudian posisi perempuan sebagai seorang pemimpin di dalam Islam ya penuh dengan kontroversi, ya, begitu ya. Namun yang jelas ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin dari perempuan, dalam arti konteks seorang laki-laki secara psikologi sebetulnya bobot ataupun laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah untuk dipersiapkan sebagai seorang pemimpin, dan banyak kajian-kajian yang membahas tentang itu. Kemudian perempuan bukan berarti perempuan harus ditindas dengan posisi laki-laki sebagai pemimpin, bukan demikian. Justru karena ingin dilindungi dan dimuliakan, begitu ya. Nah, berkaitan dengan kedudukan perempuan di dalam pandangan Islam, di dalam agama Islam, fitnah yang dilakukan oleh Robert Moore itu terdapat di dalam buku tersebut di halaman yang ke-26. Apa kata Robert Moore? Alangkah mundurnya zaman, ya, bahwa apa yang dikenakan oleh wanita, apa yang dikenakan artinya apa yang dia pakai, ya, oleh para wanita pengembara yang berpindah-pindah, ya, nomad maksudnya, di gurun pasir Arabia di abad ke-7 itu sekarang dijadikan busana yang mengikat para perempuan di dalam agama Islam. Bayangkan, dia memfitnah pakaian wanita yang muslimah itu begitu seolah-olah mengikat, artinya tidak membuat Islam
membuat para wanita menjadi bebas. Dan memang di dalam Islam itu ketidakbebasan diberikan kepada perempuan itu bukan untuk membatasi geraknya, bukan membatasi gerak-geriknya, tidak. Tapi justru ingin menjaga supaya perempuan itu dapat terjaga dengan baik dan tidak dilecehkan, begitu ya. Kemudian menurut Robert Moore lagi, busana gurun itu dipaksakan kepada wanita-wanita Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk imperialisme budaya Arab kepada kaum perempuan. Artinya penjajahan itu maksudnya begitu. Seolah-olah pakaian yang ada di dalam Islam itu menjajah kaum wanita, khususnya kerudung mungkin dan cadar gitu. Untuk menanggapi hal ini, mungkin Robert Moore sendiri kembali dia kalau saya bilang dia tidak menelaah kembali bahwasanya berkaitan dengan pakaian-pakaian muslimah itu bagi kaum perempuan, menutup aurat bagi kaum perempuan itu tidak hanya di Al-Quran saja tentang perintah menutup aurat itu, ya, khususnya kerudung begitu ataupun jilbab dalam bahasa kitanya. Ya. Kalau Robert Moore membuka surat 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 10 dan ayat 13, saya yakin dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, begitu ya. Apa yang terdapat di dalam surat Alkitab itu? Kita lihat dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6, kemudian ayat 10 dan ayat 13. Pasal 5 ayat 5 mengatakan begini. Tetapi setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat. Nah, perhatikan kata-katanya. Setiap perempuan yang akan berdoa dan atau bernubuat itu dalam maksud melaksanakan ibadah. Ya, dengan kepala yang tidak tertudung. Artinya tidak menggunakan kerudung. Jadi perempuan-perempuan yang tidak mengenakan kerudung dalam beribadah dalam ayat ini, itu adalah menghina kepalanya. Masya Allah, dianggap dalam Injil sebagai penghinaan begitu bagi perempuan yang tidak menudungi kepalanya, yang tidak mengenakan kerudung. Itu perempuan itu mengadakan suatu penghinaan begitu terhadap kepalanya sendiri begitu. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, itu di dalam ayat 5 itu begitu. Jadi hinanya kepalanya perempuan itu ketika tidak ditudungi, kata Injil, itu sama seperti dia menghina perempuan itu, mirip seperti dia mencukur habis kepalanya sendiri, rambutnya sendiri, botak bahasanya itu tuh begitu. Sama seperti itu. Maka di ayat 6-nya dikatakan, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Nah, ancaman. Jadi perempuan-perempuan yang tidak menudungi kepalanya menurut Injil pasal 1 Korintus pasal 11 ayat 6 ini dikatakan di situ, udah dicukur aja rambutnya sekalian begitu. Lebih kejam loh daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak segitunya. Tidak sampai memberikan sanksi yang begitu kuat begitu ya. Ini dicukur saja kepalanya, dibotak kepalanya tuh harusnya begitu. Maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Itu kata Alkitab Injil itu. Bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Saya ulang kalimat terakhir yang ada di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Bahwa rambutnya itu digunting itu kalau dianggap menghina, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini perintah berkerudung. Ya, jadi tidak Islam saja yang memerintahkan pada kaum perempuan untuk berkerudung. Ya. Di Injil juga. Di pasal ke-10, di ayat ke-10 apa bunyinya? Sebab itu, ini mohon maaf, rumah dekat jalan jadi suara kendaraan ikut masuk jadinya ya. Di ayat yang ke-10 dalam surat 1 Korintus pasal 11 ini lebih ditegaskan. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa kepalanya oleh karena para malaikat.
Pertimbangkanlah sendiri pada pasal 13-nya, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepalanya yang tidak bertudung? Nah, pertanyaannya tuh begitu tuh. Artinya itu suatu hal yang tidak pantas begitu ya. Tidak patut. Jika mana perempuan-perempuan ketika melaksanakan ibadah, kalau dalam hal ini mungkin saudara-saudara Kristen ini ke gereja, dengan kepalanya terbuka begitu, itu tidak pantas. Tidak pantas. Ya. Tidak di Islam saja perintah berkerudung itu. Jadi setiap perempuan yang mau beribadah, yang mau berdoa, yang mau bernubuat, yang mau melaksanakan ibadah ke gereja, harusnya berkerudung. Berkerudung sama di dalam Islam ketika mau sholat, mau beribadah, wajib menutup aurat. Makanya adanya mukennah, pakaian mukennah itu di dalam Islam. Nah, kalian di Kristen juga harusnya, ya ini Robert Moore, tolong diajarkan jamaahnya itu khususnya yang perempuan, tidak usah menghujat Al-Quran, tidak usah menghujat ajaran Islam tentang pakaian wanita. Lihat Injilnya. Injilnya sendiri memerintahkan untuk menudungi kepala perempuan itu ketika mereka akan melaksanakan ibadah. Silakan dibaca sekali lagi di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6, ayat 10 dan ayat 13. Jelas dan tegas di sana dinyatakan tentang perintah berkerudung bagi perempuan begitu ya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Berkaitan tentang posisi wanita. Ya kalau di Al-Qur'an mungkin posisinya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, ini yang sering dijadikan senjata bagi saudara-saudara kita yang di luar Islam, khususnya Kristen. Dia memakai ini bukunya Robert Moore, mengatakan Islam itu adalah agama penjajah, tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, seorang pemimpin. Ya, dia lupa. Silakan dibuka 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Saya ulang, silakan dibuka nanti 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Ya, apa kata Injil di situ? Ya, apa kata Alkitab di situ? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Ya, hendaklah ia diam saja di dalam rumah. Nah, jadi berdiam diri saja dia. Bayangkan, nanti sekali lagi dibuka 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Perempuan ternyata di dalam ayat itu dilarang pertama untuk mengajar. Jadi perempuan di Injil jauh lebih tegas. Di Injil lebih tegas. Jadi guru perempuan itu tidak boleh di Injil, di Alkitab. Ya. Kemudian jadi pemimpin, memimpin laki-laki tidak boleh. Dan yang ketiga, sebaiknya dia berdiam diri saja. Jangan beraktivitas apa-apa. Diam diri dalam rumah saja. Ya. Tidak boleh. Ada 3 hal pelarangan terhadap Islam. Terhadap perempuan di dalam Injil itu. Dilarang mengajar, dilarang jadi pemimpin, dan dilarang untuk beraktivitas apapun. Dia diam saja seharusnya. Nah, mana yang lebih sadis? Mana yang lebih menindas? Dan mana yang lebih menjajah perempuan? Kalau mengatakan Al-Quran tidak memberikan posisi yang baik terhadap perempuan, dia lupa. 1 Timotius ini pasal 2 ayat 12 ini jauh menjelaskan ternyata Alkitab, ya, Alkitabnya orang Kristen menyatakan perempuan dilarang untuk mengajar, jadi guru dilarang. Jadi guru dilarang. Jadi pemimpin dilarang. Dan dia tidak boleh beraktivitas apa-apa. Disuruh diam saja. Nah, kan jauh lebih menjajah itu. Kan jauh lebih mendiskreditkan perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan. Jadi jangan memfitnah saja, ya, Robert Moore dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Robert Moore. Tolong dibaca baik-baik. 1 Timotius 2 pasal 12. Begitu kondisinya perempuan di di dalam Alkitab itu. Ya. Jadi
tidak semudah dan tidak seperti yang diprediksi oleh Robert Murray. Ya, buku Robert Murray ini sekali lagi jadi panduan bagi para misionaris, bagi para para misionaris untuk mengkristenkan, untuk memurtadkan, minimal untuk mendangkalkan akidah orang-orang Islam. Ya, jadi silakan dibuka sendiri kitab yang kalian punya, kalian yang pegang, baca baik-baik itu. Baik, demikian tanggapan kita untuk video yang ke-5 ini berkaitan dengan posisi perempuan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Alkitab. Ya. Sekali lagi, hujatan Robert Moore itu menempuh air di dulang. Ya, yang terpercik adalah mukanya sendiri. Robert Moore dan kalian semua baca sendiri kitab-kitab yang ada di tangan kalian supaya tidak menghujat saja isi yang ada di dalam dakwah kalian itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.